Perkenalkan, nama saya Angelina Skelta Gupia dengan NIM 250711010794. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian Marcel Samson dengan NIM 250711010793. Perkenalkan, nama saya Isra Wahila Cube dengan NIM 250711010653 dari kelompok 4 Ilmu Negara. Halo semua, halo pendengar setiap podcast kami. Kembali lagi bersama saya, Angelina. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan selalu relevan, yaitu tujuan negara. Apa sih sebenarnya tujuan sebuah negara ini didirikan? Apakah untuk sebuah kekuasaan atau sebuah kebahagiaan rakyat ataupun untuk menciptakan perdamaian dunia? Tapi untuk kali ini spesial teman-teman, karena saya tidak akan membahasnya sendiri. Di sini akan ada dua rekan diskusi saya. Pertama ada siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Christian Samson. Perkenalkan, nama saya Isra Wahila Cube. Oke, senang sekali bertemu dengan kalian. Bagaimana kabar kalian? Ya, baik. Senang bisa ikut diskusi ini. Ya. Sama sih, saya juga baik. Saya juga senang sih bisa berdiskusi nih dengan berdua. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan mulai dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai dengan diskusi kita pada hari ini, kita harus tahu dulu definisi umum nih dari tujuan negara nih apa sih sebenarnya. Kalau menurut kalian, apa sih definisi umum dari tujuan negara? Ya, secara umum tujuan negara adalah untuk membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk masyarakat, serta memberikan keamanan dan ketertiban untuk masyarakat. Oke, jadi intinya seperti apa sih menurut kamu? Ya, intinya negara itu hadir untuk mewujudkan kebahagiaan dan menetapkan kesejahteraan pada masyarakat. Oke, baik. Itu definisi umum ya menurut kalian kan? Ya. Bagaimana kalau dari kamu? Saya pribadi mungkin bisa menambahkan dari bisa apa? sih. Mungkin kekurangan tadi, menurut saya ya pribadi, tujuan negara itu kan untuk mengembangkan hubungan antar masyarakat. Iya. Dan juga sih untuk mengayomi ya, seperti itulah. Tambahan sedikit lah menurut saya. Oke, ini makin menarik ya teman-teman, karena setelah ini kita akan membahas tentang beberapa sudut pandang dari menurut para tokoh yang ada ya teman. Oke teman-teman, itu kan dari tadi definisi umumnya yang kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke pandangan tokoh satu persatu tentang tujuan negara. Kita mulai dari Niccolo Machiavelli. Namun sebelum itu kita harus tahu Machiavelli ini siapa sih sebenarnya. Jadi Machiavelli ini dikenal sebagai bapak ilmu politik modern karena pemikirannya yang realistis. Nah, itu saja pengenalan singkat nih dari Machiavelli. Jadi kita lanjut, bagaimana pandangan beliau tentang tujuan negara? Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, mungkin saya ya. Oke. Kan apa tadi? Machiavelli ya? Iya. Nah, menurut Machiavelli itu mempunyai pandangan yang agak keras. Menurutnya, tujuan negara adalah untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan dianggap penting supaya negara bisa stabil, aman, dan tertib. Jadi, kalau tidak ada kekuasaan yang kuat, negara bisa kacau. Oke. Nah, itu kan pandangan dari Machiavelli. Ya. Nah, ada satu lagi ini tokoh yang juga memiliki paham yang sama. Siapa itu kira-kira? Ya, dia adalah Sang yang menurutnya tujuan negara tidak lain adalah demi kekuasaan belaka. Nah, untuk mencapai tujuan itu, dia rela untuk membuat rakyat lemah gitu. Oke, baik teman-teman. Itu kan dari tadi menurut sudut pandang dari Niccolo Machiavelli. Terus dari tadi ada tambahan dari saudari Samson tentang Sang Yang. Jadi sekarang nih kita akan masuk tentang tokoh kedua, yaitu Dante Alighieri. Namun sebelum masuk ke Dante Alighieri, kita harus tahu biografi singkat dari Dante ini. Dante ini dikenal sebagai bapak bahasa Italia dan adalah seorang penyair, filsuf, dan pemikiran politik asal Italia. Nah, kalau misalnya dari tadi Nicole membahas yang lain, sekarang kita masuk ke Dante. Bukannya kalau Dante ini dia lebih ke arah perdamaian? Ya, betul. Dante mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah, menurutnya hal itu bisa dicapai kalau ada hukum yang seragam untuk seluruh umat manusia. Dan kekuasaan dunia hanya dipegang oleh satu penguasa tunggal atau monarki. Oke, kalau monarki ya teman-teman, setahu saya monarki itu adalah bahasa dari bahasa Yunani, di mana mono artinya itu satu atau tunggal, sedangkan arki itu adalah pemerintahan. Jadi
pemerintahan akan damai, suatu negara itu akan damai ketika cuman satu orang yang memegang pemerintahan tersebut. Seperti itu teman-teman. Tapi kan mohon ya, soalnya tadi kan menurut Kak Samson ya. Menurut Dante Nababan tujuan negara kan. Iya. Itu kan dia menurutnya hal itu bisa dicapai kalau ada hukum yang seragam. Nah, hukum seragam itu yang bagaimana? Nah, hukum yang seragam menurut Dante Alighieri itu erat kaitannya dengan karyanya yaitu De Monarchia yang membahas hubungan antara hukum politik dan hukum gereja. Nah, jadi intinya menurut Dante Alighieri itu ada 3 hukum seragam, yaitu kesatuan hukum untuk kesatuan umat manusia, monarki dunia sebagai sumber keteraturan, dan hukum dunia dan hukum rohani harus dipusatkan. Oke, jadi dari tadi kan kita sudah bahas ya tentang Dante Alighieri. Sekarang ini kita akan masuk ke satu tokoh, yaitu Immanuel Kant. Karena Immanuel Kant juga mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang tujuan negara. Kira-kira apa sih sudut pandang dari Immanuel Kant? Mungkin saya yang akan bahas ya. Oke, siap. Iya. Menurut Kant ya, kan lebih mementingkan kan pentingnya hak asasi manusia ya, atau HAM. Misalnya kita sebut HAM ya. Tujuan negara menurutnya adalah menjamin hak-hak asasi warga, hak warga, kebebasan dan adanya pembagian kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan tidak dibagi, akan ada potensi penyalahgunaan. Wah, kira-kira contoh, maksudnya yang penyalahgunaan ini apa sih contohnya begitu? Tolong berikan contohnya mungkin supaya para penonton ya bisa mengerti gitu. Dari contohnya seperti apa? Mungkin mereka bisa lebih tahu dan lebih paham. Contohnya kan ada banyak. Mungkin saya bisa ambil satu ya. Contohnya ada KKN ya. KKN ini kan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oke teman-teman, Dalam ingat ya KKN itu. Tolong ya, dalam KKN itu kan ada pembagian kekuasaan yang tidak jelas ya, saudara-saudara. Tidak jelas dapat memungkinkan terjadinya KKN sehingga merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Oke, seperti itu ya. Ya, sekian. Oke, itu adalah sudut pandang dari Immanuel Kant. Oke, baik teman-teman. Itu kan dari tadi menurut para tokoh ya yang ada. Jadi sekarang ini kita akan menambahkan lagi bagaimana tujuan negara ini menurut paham komunisme dan juga kapitalisme. Pertama yang akan kita bahas itu tentang tujuan negara menurut komunisme. Siapa yang mau berbicara? Nah, dalam paham komunisme, tujuan negara adalah untuk menciptakan masyarakat yang tanpa kelas. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara kaya dan miskin. Nah, serta tidak ada lagi eksploitasi antar kelompok. Semua orang dianggap sama dan memiliki akses yang setara. Oke. Nah, itu menurut kan. Nah kan sekarang kan ada beberapa negara ya yang menganut paham komunis ya. Ya, contoh ya saya ambil itu Korea Utara. Kan Korea Utara adalah contoh negara komunis yang sangat tertutup dan otoriter ya. Nah, pemerintahan Korea Utara dipimpin oleh dinasti Kim dan memiliki kontrol politik yang sangat ketat atas masyarakat. Sekian mungkin boleh. Oke, seperti itu ya kalau dari paham komunisme. Ya. Oke, baik teman-teman. Jadi dari tadi kan kita sudah bahas ya tentang komunisme. Sekarang ini kita akan bahas tentang kapitalisme karena katanya ya kapitalisme itu lebih berbeda lagi daripada sisi dari komunisme ini. Benar? Oke, iya. Iya. Ya kan? Benar. Iya. Jadi, Gimana? Benar. Ada yang mau menjawab? Ya, benar. Karena kapitalisme itu kan itu lebih menekankan kebebasan individu ya daripada komunis. Atau bagaimana kesimpulannya? Ya? iya benar. Ya. Kan pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dan penegak hukum, bukan pengatur harga atau produksi. Ya. Kan semua ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi negara tidak terlalu ikut campur. Berarti semuanya diserahkan kepada masyarakat kan? Ya, lebih tepatnya seperti itu. Ya. Iya. Oke. Kalau begitu tujuan negara dalam kapitalisme ini seperti apa? Nah, tujuan negara dalam kapitalisme adalah memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi setiap individu dan dengan Oke, pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa, santai. Ya, dengan kebebasan seluas-luasnya. Nah, kalau semua individu bahagia, maka kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan juga tercapai. Oh iya. Ya. Seperti itu ya. Iya juga sih. Iya, betul.
Oke, itu kan sudah ya, kita sudah bahas dari tadi, dari mulai kami komunisme dan juga kapitalisme kan. Sudah kan, kita sudah bahas semuanya. Sekarang kalau misalnya saya tanya ke kalian, sudut pandang kalian ya, dari dua ini mana yang paling relevan dengan kondisi negara kita saat ini? Oke, mungkin saya dulu ya. Mungkin saya lebih berkeras ke kan ya, karena kalau menurut saya pandangan kan itu masih relevan. Karena di dunia sekarang itu hak asasi manusia atau kita sering sebut HAM itu dan pembagian kekuasaan itu sangat penting untuk mencegah otoritarianisme. Ya, Oke. saya juga setuju sih. Tapi saya juga melihat pada zaman sekarang kapitalisme banyak dianut oleh negara-negara modern. Nah, kebebasan individu dan mekanisme pasar sekarang jadi ciri khas banyak sistem ekonomi pada zaman sekarang. Ya. Jadi ya ada yang lebih realistis, ada yang idealis, dan ada yang menekan kebebasan. Semua pandangan tersebut itu kan pasti punya kelebihan dan juga pasti punya kekurangannya. Jadi kita tidak bisa bilang mana yang paling relevan seperti itu. Tapi itu kan menurut pandangan kalian berdua kan. Mana yang lebih baik mungkin kita tidak bisa Iya, ya. seperti itu. Iya. Oke, baik teman-teman. Tadi saudari Christian bilang dia mau menambahkan sesuatu ya teman-teman. Sebelum kita menutup podcast kita pada saat ini. Ya, di buku Ilmu Negara Albert J. Rondonuwu di sini ada juga tujuan negara dari pendapatnya James Garner. Ya, Wah, apa itu? Soalnya saya lihat dari Menarik tadi itu. Kak Kristen ini apa nih sangat asik loh membaca buku ini dari tadi loh. Kayak Iya, mendalami sekali dengan buku ini. Kenapa begitu? Iya, coba ada apa? Nah, ya. Jai. Nah, menurut James Garner ini ada 3 tujuan, yaitu pertama tujuan asli atau original, kedua tujuan sekunder, ketiga tujuan dalam bidang peradaban. Nah, tujuan asli adalah tujuan yang utama, yaitu memelihara perdamaian, ketertiban dan keamanan dan keadilan dan mengutamakan individu. Nah, tujuan sekunder adalah tujuan yang kedua, misalnya kesejahteraan warganya, memelihara kepentingan nasional. Nah, dan terakhir tujuan dalam bidang peradaban adalah untuk memajukan peradaban. Nah, sekian. Oke, baik ya. Mungkin itu Oke, tambahannya guys. menarik sekali ya. Oh, oke guys, sudah makin menarik ini karena ada yang mau menambahkan lagi. Mungkin senda ya. Oh iya. Tidak ada. Oh, saya kira kamu mau menambahkan Tidak. itu. Oke, teman-teman. mungkin- Itu saja podcast kita pada siang hari ini. Dari tadi pagi ya teman-teman, sekarang sudah siang karena cukup lama kita sudah berbincang dari tadi. Kiranya apapun yang tadi kita sudah diskusikan bersama itu bisa menjadi hal yang dapat kita pelajari bersama-sama yang sudah kita bahas dari tadi. Itu Ya kan, saja. kami hanya bisa membahas sampai sini ya guys ya. Kalian tidak bisa mendalami ya. Iya, kita masih Masih sangat- butuh lagi belajar iya, lagi. Ini kan butuh hanya belajar, masih mendalami perlu. Iya. Karena ini masih karena hanya dasar. membahas Iya. tentang pembelajaran kami ya untuk tujuan negara kali ini. Selanjutnya kita akan mendalami lagi. Iya, seperti Iya. itu. Minta maaf bila ada salah-salah kata ataupun lainnya, kami minta maaf. Ya. Itu saja podcast kami pada Siang. siang hari ini. Sekian. Kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.